Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nuriyah Mahbubih Royani, NIM 2403218087732, akan mempresentasikan makalah metode penelitian kuantitatif saya mengenai penelitian non-eksperimental kausal komparatif. Adapun makalah ini dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan pendidikan di Indonesia maupun di luar negeri yang pada sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan. Nah, maka dari itu perlu adanya penelitian-penelitian pada bidang pendidikan, salah satunya adalah penelitian kausal komparatif. Menurut Ibrahim, dalam bukunya, penelitian pendidikan diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan dari serangkaian langkah-langkah terencana dan sistematis untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari permasalahan pendidikan yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Karena perkembangan zaman juga semakin canggih, maka permasalahan pendidikan juga mengikuti perkembangan yang sangat relevan. Sehingga banyak sekali penelitian-penelitian baru di bidang pendidikan yang dilakukan untuk memperoleh hasil dan kesimpulan apakah kesimpulan dan hasil penelitian sebelumnya masih relevan dengan pada saat ini atau tidak. Nah, berdasarkan pembagiannya, penelitian pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif, yaitu bersifat deskriptif, dan yang kedua penelitian kuantitatif yang bersifat angka. Nah, kausal komparatif di sini itu termasuk dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan angka dalam analisisnya. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalahnya dibagi menjadi tiga, yaitu di sini yang pertama bagaimana definisi penelitian non-eksperimen kausal komparatif beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah penelitian non-eksperimen kausal komparatif. Dan yang ketiga, bagaimana analisis statistik yang digunakan dalam pengambilan hasil kesimpulan penelitian non-eksperimen kausal komparatif. Nah, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tadi, maka peneliti membagi tujuan penelitian menjadi tiga, yaitu yang pertama menjelaskan bagaimana dan apa definisi penelitian non-eksperimental kausal komparatif beserta kelebihan dan kekurangannya. Nanti di sini harapannya bisa menjadi acuan atau menjadi pedoman bagi para peneliti dalam mengambil suatu jenis penelitian. Kemudian yang kedua akan menjelaskan langkah-langkah penelitian non-eksperimen kausal komparatif, bagaimana nanti peneliti melakukan eksperimen-eksperimen dalam kausal komparatif, dan yang ketiga menjelaskan apa statistik yang digunakan dan bagaimana analisisnya dalam pengambilan hasil kesimpulan. Berdasarkan namanya, kausal komparatif terdiri dari dua bahasa Inggris, yaitu kausal dan komparatif. Kausal di sini berarti saling menyebabkan dan komparatif saling membandingkan. Maka menurut Kellinger, kausal komparatif itu adalah sesuatu jenis penelitian yang masuk ke dalam istilah ex post facto atau penelitian yang dilakukan setelah suatu fakta terjadi. Hal ini sejalan dengan pengemukaan oleh Guy yang memaparkan bahwa kausal komparatif itu merupakan suatu penelitian yang menyelidiki hubungan sebab akibat. Bagaimana variabel satu menyebabkan akibat pada variabel yang kedua. Mencari data mengenai apa penyebab atau faktor suatu kejadian sehingga mengakibatkan hasil yang berbeda baik dalam status maupun individu. Misalnya, hubungan variabel X yang sudah pernah terjadi ternyata memberikan pengaruh 80% terhadap variabel Y yang sedang diukur hasilnya. Contohnya misalkan pengaruh bagaimana pengaruh nilai matematika siswa terhadap nilai fisika. Apakah siswa yang nilai matematikanya bagus selalu nilai fisikanya bagus dan sebaliknya gitu. Nah, penelitian-penelitian seperti itu bisa dilakukan dengan kausal komparatif. Di sini tidak melakukan perlakuan kepada subjek penelitian. Jadi peneliti hanya mengambil fakta atau data-data dari sebelumnya yang sudah ada kemudian menganalisisnya. Nah, kausal komparatif sebagaimana dijelaskan tadi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya bisa menjadi alternatif bagi para peneliti dalam menentukan metode eksperimental yang tidak mungkin dilakukan karena variabel tidak dapat dimanipulasi. Jadi nanti kalau ada kondisi di mana peneliti tidak bisa memanipulasi suatu variabel, maka kausal komparatif bisa menjadi alternatif pilihan. Kemudian yang kedua, hasil dari penelitian komparatif juga dapat memberikan informasi kepada pembaca yang sangat berguna untuk memahami bagaimana sifat-sifat dari gejala yang diselidiki. Misalnya bagaimana pengaruh lingkungan terhadap motivasi belajar siswa. Seperti itu. Kemudian dapat memberikan perbaikan dalam hal teknis, metode statistik, serta perancangan melalui kontur parsial. Nah,
Kekurangannya sendiri di sini ada 7, yaitu yang pertama peneliti tidak bisa memberikan kontrol terhadap variabel bebas. Jadi peneliti hanya mengambil data dari variabel bebas tanpa bisa mengambil kontrolnya. Kemudian mungkin peneliti nanti akan merasa kesulitan dalam menentukan hubungan antara variabel. Kemudian peneliti harus siap menerima kenyataan bahwa ternyata tidak ada hubungan. Misalkan tadi ternyata lingkungan tidak berhubungan terhadap hasil belajar fisika siswa, atau matematika ternyata tidak memiliki hubungan dengan hasil belajar fisika siswa. Kemudian peneliti mungkin nanti juga akan sulit menentukan mana variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya, peneliti mungkin awalnya melakukan penelitian bagaimana pengaruh nilai matematika terhadap nilai fisika. Namun tidak selalu seperti itu. Bisa saja ternyata matematika dipengaruhi oleh fisika siswa. Nah, mungkin nanti peneliti akan merasakan kesulitan di sini. Kemudian yang kelima, variabel mungkin saja tidak berhubungan. Ternyata fisika dan matematika itu tidak berhubungan dalam hasil belajar siswa. Kemudian yang keenam, penggolongan subjek dilakukan secara dikotomi mungkin kurang berguna dalam masalah pendidikan. Misalnya ternyata siswa yang matematika nilainya bagus itu fisikanya juga bagus. Atau yang matematikanya bagus, fisikanya bagus berarti dia pandai, yang matematikanya jelek, fisikanya jelek berarti dia kurang pandai. Nah, itu mungkin menghasilkan sesuatu yang kurang berguna ya dalam masalah pendidikan. Kemudian yang terakhir, sulit untuk menempatkan subjek-subjek yang ada. Maka dalam melakukan penelitian kausal komparatif, ada 8 langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, tentunya dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus menentukan apa akar masalah yang akan dikaji. Mengapa penelitian dilakukan itu kan karena ada masalah yang terjadi dalam lingkungan, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian. Nah, dalam menentukan masalah di sini tidak hanya peneliti menentukan saya meneliti karena ada rendahnya motivasi siswa atau rendahnya hasil belajar siswa, tetapi peneliti juga harus mengubahnya dalam sebuah rumusan masalah yang nantinya bisa dijawab dari hasil penelitian. Setelah menentukan rumusan masalah, langkah selanjutnya peneliti harus mencari kajian teori atau kajian literatur yang relevan. Hal ini untuk membangun teori pada diri peneliti dan menjadi acuan bagi peneliti nanti bagaimana penelitian akan dilakukan dan apa maksud dari variabel-variabel yang akan diuji oleh peneliti. Selain itu, kajian literatur di sini juga akan memperkuat argumen peneliti atau yang nantinya akan dirumuskan dalam sebuah hipotesis. Nah, di sini hipotesis dibagi menjadi tiga, yaitu ada hipotesis nol, hipotesis harapan, dan hipotesis statistik. Nah, perbedaannya adalah pada hipotesis di sini menjadi dua dugaan, yaitu yang pertama terjadi hubungan antara variabel X dan variabel Y, dan yang kedua tidak terjadi hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian setelah merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, peneliti juga harus menentukan populasi dan sampel. Nah, populasi di sini adalah jumlah keseluruhan kumpulan dari subjek-subjek yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang dia bisa mewakili dari seluruh populasi. Kemudian yang kelima, menentukan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi setelah menentukan sampel, peneliti harus menentukan dalam mengumpulkan data nanti instrumen apa yang harus digunakan. Kemudian yang keenam, baru mengumpulkan data setelah membuat instrumen, kemudian datanya dikumpulkan. Setelah data terkumpul, nah di sini harus melakukan analisis data dan yang terakhir adalah menyusun laporan penelitian. Dalam pengumpulan data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara angket atau kuesioner dan dengan cara dokumentasi. Angket atau kuesioner di sini nantinya akan diubah dalam skala Likert ya. Jadi misalkan sangat setuju itu nilainya 5, setuju itu 4, kurang setuju 3 dan seterusnya. Jadi pendapat-pendapat atau respon dari sampel tadi itu bisa dikonversi dalam bentuk angka yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan statistik kuantitatif. Kemudian hasil dari statistik dan hasil dari penelitian tersebut akan dirumuskan sebuah kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah yang kemudian disusun secara sistematis dalam laporan penelitian. Maka dari itu, laporan penelitian di sini harus disusun dengan bahasa yang mudah difahami oleh pembaca, sehingga penelitian nanti juga bisa sebagai pedoman, juga bisa memberikan informasi yang sangat membantu. Nah, dalam melakukan statistik penelitian non eksperimen kausal komparatif, ada dua teknik, yaitu yang pertama analisis deskriptif. Analisis deskriptif di sini harus dilakukan dengan 6 langkah, yaitu menentukan rank atau jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih data tertinggi dengan data terendah. Misalkan siswa nilai fisikanya yang tinggi itu 90, yang rendah itu 60, maka
Ranknya itu adalah 90 dikurangi 60. Nah, kemudian menentukan banyak kelas interval dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,322 log N, di mana N di sini adalah banyak kelas itu tadi. Kemudian yang C, menghitung panjang kelas atau interval dengan menggunakan rumus P sama dengan R dibagi dengan K, dan yang kemudian menghitung persentase dengan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Kemudian setelah menemukan nilai persentasenya adalah menghitung rata-rata, di mana X bar sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Nah, dan yang terakhir adalah menghitung standar deviasi, di mana rumusnya adalah sebagai berikut: SD sama dengan akar sigma FI dikalikan pengurangan dari XI dikurangi X bar atau rata-rata tadi, kemudian dibagi dengan N-1. Setelah analisis deskriptif, peneliti juga harus melakukan analisis inferensial dengan melakukan dua uji. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas di sini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan itu sudah terdistribusi secara normal. Dengan rumus X hitung kuadrat sama dengan sigma F0 min FH kuadrat dibagi dengan FH. Data penelitian dikatakan normal, yaitu ketika nilai X hitung kuadratnya nanti itu lebih kecil daripada X tabel, di mana X tabel diperoleh dari daftar X kuadrat dengan DK sama dengan K-1 pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Setelah data diuji normalitas, maka data harus diuji secara linearitas. Hal di sini, uji ini dilakukan untuk mengetahui kelinearan data. Gimana namanya? Nah, rumusnya yaitu F hitung sama dengan RJK dalam kurung TG dibagi dengan FJK dalam kurung G, di mana data itu dikatakan terdistribusi atau data itu dikatakan linear, yaitu ketika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Setelah dilakukan dua uji, maka peneliti juga harus melakukan analisis regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, sedangkan A dan B itu adalah konstanta. Maka kesimpulan dari penelitian non-eksperimental kausal komparatif adalah suatu penelitian yang dilakukan tanpa memberikan perlakuan. Jadi peneliti hanya mengambil data sebelumnya dan data yang sudah ada pada saat ini, tanpa memberikan perlakuan model pembelajaran atau sebagainya. Dan peneliti hanya mencari hubungan sebab akibat antara variabel satu dan variabel yang lain. Kemudian dalam melakukan penelitian non-eksperimental kausal komparatif, peneliti harus melakukan 8 langkah penelitian, mulai dari merumuskan masalah sampai dengan menyusun laporan penelitian. Dan yang terakhir, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian non-eksperimen kausal komparatif dibagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif yang menggunakan 6 langkah dan analisis inferensial yang menggunakan 2 uji dan 1 regresi linear sederhana. Maka peneliti sebaiknya benar-benar mempertimbangkan ya jenis penelitian yang akan dilakukan nantinya. Hal tersebut tentu saja disesuaikan dengan apa yang akan dikaji dan sampai mana kapabilitas peneliti, karena penelitian yang baik adalah yang sesuai dengan kemampuan peneliti yang melaksanakan penelitian itu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian kausal komparatif. Saya Sinta Nuriyah Mabubi Heroyani. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.